Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Jin berwujud mirip kuntilanak hamil berwajah rusak berbelatung dan berbaju compang-camping berlumuran darah itu pun meninggalkan tubuh Widya. Aroma busuk bangkai langsung menyebar ketika Jurong muncul. Tanpa peringatan, Jurong melesat cepat menyerang. Kuku-kuku panjang runcingnya mengincar kepala Mbah Pram. Tidak ingin mati konyol, Mbah Pram meloncat mundur sambil mengayunkan tombak cacing kanilnya. Seperti burung hantu memburu mangsa, Jurong mengejar kemanapun Mbah Pram pergi. Hal ini membuat Mbah Pram kesulitan menggunakan ramuan garamnya. Keduanya pun bertarung sengit. Tombak Mbah Pram berulang kali berbenturan dengan tangan Jurong. Awalnya, pertarungan berlangsung seimbang. Namun, di tengah pertempuran, terjadilah hal yang tidak terduga. Saat Mbah Pram sibuk melayani sepasang tangan Jurong, tiba-tiba saja perut buncit Jin itu pecah. Sesosok bayi mengerikan yang keluar dari perut itu langsung meloncat dan menyerang Mbah Pram. Si bayi berhasil meraih leher Mbah Pram dan berusaha menggigitnya. Laki-laki tua itu pun jatuh bergulingan di tanah, berjuang melepaskan si bayi dari tubuhnya. Melihat itu, Jurong tertawa panjang. Ia yakin Mbah Pram tidak lama lagi akan tewas terkena gigitan beracun bayinya. Ujung Ulung yang melihat Mbah Pram berada dalam kondisi memprihatinkan dilanda kekhawatiran. Hal ini membuat ia kehilangan konsentrasi. Akibat dari hal itu, lidah panjang lawan berhasil melilit tubuhnya. Jangan khawatirkan orang lain, burung bodoh. Pikirkan saja nasibmu sendiri, ejek Shom, si jin perempuan berlidah panjang. Ujung Ulung tak bisa bergerak. Lidah Shom memiliki kemampuan menghalangi sirkulasi energi dan menghisapnya. Pelan tapi pasti, Ujung Ulung merasakan energinya mengalir keluar dari tubuhnya. Condromowo dan Pak Ongko yang menyaksikan semua itu hanya bisa menahan gejolak perasaannya. Keinginan mereka untuk menolong terhalang oleh lawannya masing-masing. Keduanya hanya bisa berharap Tuhan bersedia menyelamatkan Mbah Pram serta Ujung Ulung. Di tengah situasi yang mencekam itu, dua bayangan manusia melesat keluar dari dalam tanah. Kedua bayangan yang masing-masing bersenjata pedang dan keris itu langsung berpencar menuju ke tempat Mbah Pram dan Ujung Ulung. Condromowo yang melihat kemunculan dua kembaran Mian tiada henti mengucap syukur dan terima kasih kepada Sang Kuasa. Tanpa membuang waktu, kembaran Mian langsung menikam bayi Jurong dengan keris naga siluman, lalu menarik dan melemparkannya. Jurong yang melihat bayinya kejang-kejang dan akhirnya tidak bergerak, menjerit-jerit seperti orang gila. Ia langsung meluncur menyerang kembaran Mian. Kembaran Mian yang menolong Ujung Ulung berhasil memotong lidah Shom dengan pedang galih panunggal. Jin itu pun berteriak kesakitan. Sama seperti Jurong, Shom juga segera menerjang kembaran Mian untuk membalas dendam. Di dalam kamar, Mian masih berusaha untuk mengobati Pak Hakim. Kehilangan energi akibat memecah diri membuat perjuangannya semakin berat. Pertumbuhan tanaman padi iblis yang sebelumnya bisa dihambat, kini kembali menggila. Upaya Mian menarik energi semesta melalui ilmu Puspa Manunggal tidak sebanding dengan besarnya energi yang keluar untuk membendung Teluh, Galil, dan Mari. Di rumahnya, Galil dan Mari tersenyum sambil menatap cermin. Rencanamu berhasil, Mar. Ayo kita kirimkan para eksekutor itu, ucap Galil sambil menoleh ke istrinya. Kirim Parari dan Hyong saja, Lil, balas Mari. Galil mengernyitkan keningnya. Apa tidak terlalu berlebihan? Tanyanya. Mian itu tak bisa ditebak. Gundala orang yang kekuatannya tidak jauh dari mereka saja bisa dikalahkannya, jawab Mari. Mendengar itu, Galil tak lagi membantah. Ia langsung berjalan menuju sebuah patung yang ditutupi kain hitam.
Setelah menyulut dupa, Galil membuka penutup patung berwujud iblis bertubuh ular, bersayap kelelawar, dan bersenjata kapak. Sambil membaca mantra, Galil menyiram patung tersebut dengan darah seorang gadis yang disembelih Mari. Asap hitam berbau amis mengepul dari patung. Asap itu lalu membentuk wujud yang sama dengan patungnya. "Katakan apa perintahmu?" tanya Hyong sambil menatap ke arah tubuh tumbal. Galil menunjuk ke cermin. "Habisi mereka semua," ucapnya. "Baik, akan kubawa kepala mereka ke sini sebentar lagi." Setelah itu, Hyong langsung menyambar tubuh mayat dan memakannya. Tanpa menunggu Hyong selesai makan, Galil pergi menuju patung Prarari. Di sana, Galil melakukan ritual berbeda. Di hadapan Prarari yang berwujud orang-orangan sawah, ia hanya membakar dupa dan menyemprotkan minyak mayat. Begitu selesai, patung itu tiba-tiba bergerak. Sama seperti Hyong, Prarari juga menanyakan tugas yang harus dilakukannya. "Di mana makananku?" tanya Prarari. Galil menunjuk seorang pemuda yang terikat di tiang. Tanpa membuang waktu, Prarari melesat ke depan si pemuda. Jerami-jerami yang menyusun tubuhnya berhamburan memisahkan diri. Ratusan jerami itu lalu meluncur menancap di sekujur tubuh si pemuda dan masuk ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, jerami-jerami yang kini berlumuran darah itu keluar dan kembali ke wujud aslinya. Lalu, dia pun segera menghilang. Setelah itu, Mari menghampiri mayat si pemuda yang telah menjadi onggokan daging bercampur tulang dengan membawa serok dan wadah. Dikumpulkannya semua sisa mayat si pemuda hingga bersih untuk dijadikan media tanam tumbuhan iblisnya. Begitu muncul, Hyong langsung menyerang Condromowo. Jin ular bersayap itu menyemburkan api disertai asap beracun. Disusul kemudian dengan sambaran kapak serta ekor berdurinya. "Minggirlah, Deng. Kau hanya menggangguku saja," umpat Hyong kepada Suideng, si buto berkepala dua. Meski kesal karena merasa terhina, Suideng tidak berani protes. Ia segera menyingkir dan memilih membantu melawan kembaran Mian yang bertarung dengan Shom. Melihat kehadiran Suideng, Shom kembali fokus menghadapi ujung ulung. Kemampuan Hyong memaksa Condromowo harus mengeluarkan semua energinya. Beberapa kali ia menyerang dengan pancaran sinar mata. Akan tetapi, hal itu masih belum mampu menumbangkan si lawan. Sebaliknya, serangan Hyong justru semakin menggila. "Aku harus menemukan kelemahannya sebelum kehabisan energi," batin Condromowo sambil berusaha mencari titik lemah Hyong. Tanpa setahu Condromowo, Hyong juga melakukan hal yang sama. Hantaman sinar mata Condromowo memang tidak berakibat fatal, namun itu menyebabkan Hyong harus kehilangan banyak energi. Hyong sadar jika serangan Condromowo terus berlanjut, ia akan kehabisan energi. Untuk itulah Hyong bertekad membunuh Condromowo secepat mungkin. Di tempat lain, Parari memilih mendatangi Pak Ongko. Cakrong yang tahu tabiat Parari bergegas menyingkir. Jin kelabang itu lalu membantu Jurong melawan Mbah Pram dan kembaran Mian. "Kau pasti jin buangan atau pengangguran di Mandalamu ya? Itu sebabnya kau jauh-jauh mencari pekerjaan di sini," ejek Pak Ongko ketika melihat Parari berdiri di depannya. "Jaga mulutmu, keparat. Aku adalah panglima di Mandalaku," umpat Parari. "Aku percaya daripada mikir," saut Pak Ongko santai. Parari kehilangan kesabaran. Tubuhnya buyar menjadi ratusan batang jerami dan langsung menyerang Pak Ongko dari segala penjuru. Pak Ongko tidak tinggal diam. Dia melemparkan kertas mantranya ke udara. Lembaran kertas-kertas itu lalu membentuk kubah pelindung. Suara letusan terdengar berkali-kali seiring dengan terjadinya benturan kertas dan batang jerami. Sadar akan sulit menembus perisai Pak Ongko, Parari kembali menyatukan diri dan juga kekuatannya. Kemudian ia menerjang maju. Pak Ongko menarik kembali kertas mantra dan mengarahkannya untuk menghadang gerak Parari. Ledakan keras terdengar ketika kumpulan kertas itu menghantam tubuh Parari. "Hanya seperti inikah kemampuanmu?" ejek Parari setelah api yang membakar tubuhnya padam. "Majulah jika kau ingin tahu," jawab Pak Ongko sambil memegang pedang koin di tangan kiri dan pedang kayu harum di tangan kanan. Parari menggeram. Sedetik kemudian muncul tangan dari punggung, pinggang, perut, serta pundaknya. Tangan-tangan itu lalu memanjang dan menyerang Pak Ongko. Dengan sigap Pak Ongko menebas tangan-tangan itu dengan kedua pedangnya hingga putus. Namun potongan tangan tersebut berubah menjadi helai-helai jerami dan menyatu kembali dengan Parari. Kemunculan Hyong dan Parari membuat keadaan kian kacau.
Mian terpaksa harus memecah tubuh lagi untuk melindungi Widya dan Wigati. Hal itu mengakibatkan energinya semakin berkurang. Upayanya mengobati Pak Hakim pun menjadi bertambah berat. Besarnya energi yang terjadi akibat pertempuran di rumah Pak Hakim tak bisa sepenuhnya ditahan oleh dinding penghalang. Aliran energi yang bocor menyebar dan mengganggu jin-jin yang ada di sekitar Palagan. Para jin itu lalu melaporkannya kepada Panembahan Wara, penguasa wilayah tersebut. Biarkan saja, paling mereka jin milik dukun-dukun yang sedang beradu ilmu, ucap Panembahan Wara. Tapi auranya berbeda, Panembahan. Sebagian memang dari Mandala ini, tapi yang lain tidak, jelas Jalu, jin yang tinggal di komplek perumahan Pak Hakim. Maksudmu, ada jin asing yang terlibat di sana? Tanya Panembahan Wara. Benar, Panembahan, karena itulah hamba melapor, jawab Jalu. Kalabalang, bawa pasukanmu untuk memeriksa ke sana, perintah Panembahan Wara kepada anak buahnya. Kalabalang pun bergegas memanggil pasukannya. Setelah berkumpul, mereka langsung pergi bersama Jalu menuju ke rumah Pak Hakim. Sementara itu, Mian akhirnya memutuskan untuk menunda pengobatan Pak Hakim dan ikut bertarung. Ia langsung menyatukan diri dengan kembaran yang melawan Mu'a, jin ular berkepala manusia. Mengapa dia bertambah kuat? Gumam Mu'a saat merasakan aura energi kembaran Mian menjadi besar. Dikarenakan ingin segera kembali menolong Pak Hakim, Mian menyerang Mu'a tanpa ampun. Ia bahkan langsung menggunakan tombak catur tunggal. Mu'a yang tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak Mian dilanda kebingungan. Akibatnya, serangan Mian berulang kali bisa menembus pertahanannya. Tidak lama kemudian, Mu'a pun harus tumbang terkena amukan ilmu Udan Wayah Rendeng. Kemudian, Mian mendatangi Swideng dan langsung menyerangnya. Bersamaan dengan itu, kembarannya pun lenyap. Swideng hanya bisa mengumpat dan mengutuk ketika merasakan gempuran Mian menjadi jauh lebih dahsyat. Setelah beberapa lama bertarung, Swideng memilih kabur dan bergabung dengan Cakrong. Pergilaan, aku masih sanggup melawan jin tukang gibah ini, seru Ujung Ulung saat melihat Mian menoleh ke arahnya. Som yang mendengar ucapan Ujung Ulung murka. Lidah panjangnya bergerak liar seperti ular bandotan memburu mangsa dari balik kepompong rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Ayo keluar dari kepompong itu, pengecut! Jangan permalukan mandalamu! Teriak Ujung Ulung berusaha memancing Syom. Namun, Syom tak bergeming dan tetap bersembunyi di balik rambut. Tidak punya pilihan, sambil berusaha menghindari sambaran lidah Syom, Ujung Ulung berloncatan menyerang kepompong jin itu dengan pedangnya. Di tempat lain, Mian membantu Mbah Pram dan kembarannya bertarung melawan Cakrong, Jurong, serta Swideng. Karena Jurong dan Swideng sudah terluka, mereka pun bisa dengan mudah dikalahkan oleh Mian. Bantu jaga Bu Widya dan Wigati, Mbah. Kelabang ini biar ku hadapi sendiri, ujar Mian. Mbah Pram langsung meloncat mundur mengikuti saran Mian. Di saat yang sama, Mian kembali menyatukan diri dengan kembarannya dan langsung menyerang Cakrong. Sadar akan kehebatan Mian, Cakrong segera membuyarkan wujudnya menjadi ribuan kelabang beraneka ukuran. Kelabang-kelabang itu lalu menyerang Mian dari berbagai arah. Sementara itu, pertarungan Condromowo dan Hyong semakin mendekati saat-saat penentuan. Tubuh keduanya telah dipenuhi luka akibat benturan kekuatan serta senjata. Sayap kanan Hyong bahkan telah hilang, sedangkan sayap yang lain koyak akibat cakar Condromowo. Hyong gelisah. Ia merasa kecil kemungkinan kelompoknya bisa memenangkan pertempuran melawan Condromowo dan kawan-kawannya. Apalagi setelah menyaksikan kekalahan Mu'a, Jurong dan Swideng di tangan Mian. Kau takut, belut comberan? Kau pikir bisa berbuat seenaknya di sini? Ku beritahu kau, Mandala ini tak bisa dihancurkan oleh bangsa asing. Tanah airku ini hanya bisa hancur oleh pengkhianatan abdi dan punggawanya, seperti koruptor yang meminta bantuan kepada majikanmu. Namun, sepanjang aku dan saudara-saudara sejiwaku masih hidup, kami tidak akan membiarkan Mandala ini hancur begitu saja tanpa perlawanan, ucap Condromowo menyatakan kebulatan tekadnya. Hyong menatap Condromowo. Kilau cahaya kebiruan yang menyala di mata Condromowo membuatnya gentar. Jin ular itu sadar jika maut bukanlah hal yang menakutkan bagi sang lawan. Karena tidak punya pilihan, Hyong pun bersiap melakukan serangan penghabisan. Ia segera mengubah wujud menjadi ular bersayap. Melihat itu, Condromowo langsung bertiwi krama. Tubuhnya membesar mengikuti ukuran Hyong. Tidak lama kemudian, keduanya kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Condromowo dengan lincah berusaha menghindari semburan api dan sabetan ekor Hyong. Sambil melakukan itu, ia mencari kesempatan untuk menyerang dengan sinar matanya. Di tempat lain, Ujung Ulung akhirnya bisa menembus pertahanan Som dengan serangan beruntunnya.
Syom pun terpaksa harus bergerak untuk menghindari tikaman-tikaman pedang ujung ulung. Namun, usahanya tidak sebanding dengan kecepatan gerak ujung ulung. Jin perempuan berambut panjang itu lalu berupaya kabur. Malang, sebelum ia berhasil mencapai dinding penghalang, pedang ujung ulung telah menebas lehernya. Setelah itu, ujung ulung ikut ambruk. Selain kehabisan energi, tubuhnya juga telah dipenuhi luka. Mbah Pram yang melihat sahabatnya tergeletak segera berlari menghampiri, lalu membawanya ke tempat Widya dan Wigati. Dengan sisa energi yang tersisa, Mbah Pram berusaha menolong ujung ulung. "Ayo Lung, bertahanlah. Perang ini masih belum selesai," bisik Mbah Pram sambil menahan tangis. Di palagan lain, Pak Ongko kewalahan menghadapi Parari yang bisa berubah wujud dan membuyarkan diri. Ia bahkan telah kehabisan kertas mantra. Akibatnya, Parari semakin leluasa menyerang dengan hujan panah jerami yang seolah tanpa akhir. Satu-satunya perlindungan yang dimiliki Pak Ongko tinggal energi di dalam baju yang dipakainya. Namun, Pak Ongko sadar, cepat atau lambat, kekuatan energi di baju itu akan melemah. Pak Ongko melawan sebisanya. Benturan demi benturan membuat pedang dan ikat pinggang koinnya tercerai-berai. Ia lalu bertarung dengan menggunakan pedang kayunya. "Sebentar lagi kau akan menjadi makananku, Pak Tua," seru Parari. "Boleh, tapi nanti setelah aku mati," balas Pak Ongko. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Semua makhluk menoleh ke arah sumber suara. Di antara kepulan asap, tampaklah tubuh Condromowo dan Hyong tergeletak di tanah. Melihat hal itu, jantung Mian pun berdebar kencang. Ia berdiri mematung memikirkan nasib Condromowo. Momen itu dimanfaatkan Cokrong untuk menyerang. Saat merasakan energi Cokrong mendekat, Mian segera berbalik. Namun, ratusan kelabang Cokrong telah berhasil merambat ke seluruh tubuhnya. Kelabang-kelabang itu berusaha menembus energi perisainya. Mian pun mengerahkan energinya dan menyerang balik. Karena ingin segera melihat kondisi Condromowo, Mian menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dengan cepat, kelabang-kelabang yang menyelimuti tubuhnya pun terbakar dan lenyap menjadi asap. Cokrong yang ketakutan berusaha lari. Akan tetapi, tombak catur tunggal lebih dulu menembus kepalanya. Sementara itu, Hyong telah berhasil bangkit. Meski terluka berat, serangan Condromowo berhasil ditahannya. Perlahan, Hyong pun berjalan mendekati Condromowo untuk memakannya. Langkah Hyong terhenti ketika melihat Mian tiba-tiba muncul di dekat tubuh Condromowo. Setelah memastikan Condromowo masih bernafas, Mian segera bangkit dan berdiri menatap Hyong dengan marah. "Biar aku yang melawannya, An." Tiba-tiba terdengar bisikan Pak Ongko di telinga Mian. "Baik Pak, segera ke sini," balas Mian yang tahu Pak Ongko kesulitan menghadapi Parari. Beberapa saat kemudian, Pak Ongko berhasil lolos dari kepungan jerami Parari dan langsung melesat ke tempat Mian. Sebaliknya, Mian pun bergegas meloncat untuk menghadang serbuan jerami yang mengejar Pak Ongko. Di luar dinding penghalang, Kala Balang beserta pasukannya sedang menunggu perintah dari Panembahan Wara. "Kau mampu menembusnya, Balang?" tanya Panembahan Wara lewat telepati. Kala Balang mengamati kubah yang menutupi palagan dan berusaha memperkirakan kekuatan serta daya hancurnya. Kala Balang pun mengurai cambuknya, lalu secepat kilat melecut dinding penghalang. Begitu ujung cambuk menyentuh dinding, Kala Balang merasakan adanya serangan energi merambat melalui cambuk. Ia pun buru-buru menarik kembali senjatanya itu. Kala Balang segera mengabarkan hal itu kepada Panembahan Wara dan menunggu perintah selanjutnya. Tidak berselang lama, Panembahan Wara sendiri yang datang ke sana dengan para pengawal utamanya. Jin dari ujung kulon itu meminta Kala Balang dan yang lain mengepung rumah Pak Hakim. "Tangkap siapapun yang keluar dari dinding penghalang. Siapapun!" perintah Panembahan Wara. Semua yang terjadi di rumah Pak Hakim tidak lepas dari pengamatan Galir dan Mari. Pada awalnya, mereka akan mengirim pasukan untuk menggantikan Som, Jurong, Cakrong, Suideng, dan Mua. Namun, kemunculan Panembahan Wara membuat keduanya terpaksa harus mengubah keputusan. Mari yang tidak ingin memperbesar masalah segera memanggil para jinnya pulang. Perintah itu disambut baik oleh Hyong dan Parari. Bersamaan dengan hilangnya dinding penghalang, kedua jin itu pun bergegas melarikan diri. Saat Parari tiba-tiba menarik serangan dan menjauh, Mian sengaja tidak mengejar. Selain karena energinya sudah terkuras banyak, Mian lebih mengkhawatirkan kondisi Pak Hakim, Condromowo, Pak Ongko, Mbah Pram, serta Ujung Ulung. Setelah kondisi benar-benar aman, Mian bergegas mendatangi Condromowo. Akan tetapi, belum sempat memeriksa keadaan Condromowo, ia merasakan kehadiran energi yang mendekati tempat tersebut.
Mian pun segera berdiri dan berbalik untuk menyambut kedatangan mereka. Mian menatap jin berwujud laki-laki tua berbaju biru tua dan memakai belangkon. Dari aura energi dan jin-jin yang berdiri mengawal, Mian tahu laki-laki itu adalah pemimpin mereka. "Maafkan jika perbuatan kami telah mengganggu ketenangan Tuan. Nama hamba Mian. Kedatangan saya adalah untuk menolong penghuni rumah ini. Kalau diperkenankan, dengan siapakah saat ini saya sedang berhadapan?" Ujar Mian yang sadar jika posisinya adalah tamu di tempat itu. Panembahan Warak terkesan dengan cara Mian menjelaskan serta memperkenalkan diri. Kesantunan itu juga menunjukkan Mian bukan cuma seorang pemuja pengakuan seperti dukun atau paranormal yang sibuk melakukan berbagai macam hal konyol agar bisa terkenal dan memenuhi hasrat pengakuannya. Aku adalah pemangku wilayah ini. Namaku Panembahan Warak. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Tolong jelaskan, ujar Panembahan Warak. Mian pun menerangkan semuanya. Setelah itu, ia mengajak Panembahan Warak untuk melihat kondisi Pak Hakim. Bersama Widya, Wigati, Pak Ongko, dan Mbah Pram, mereka menuju ke kamar Pak Hakim. Sesampainya di sana, Mian langsung memulai lagi usahanya untuk mengusir teluh yang masih tersisa di tubuh Pak Hakim. Panembahan Warak sebenarnya enggan ikut campur dalam urusan perang santet. Namun karena Teluh Galil dan Mari menggunakan kekuatan asing, Panembahan Warak merasa telah ditantang oleh mereka. Ia pun mengalirkan energinya untuk membantu Mian. Sementara itu, di luar kamar, Kalabalang dan beberapa jin berusaha membantu Ujung Ulung serta Condromowo untuk memulihkan diri. Tanpa gangguan, Mian bisa menggunakan seluruh energinya untuk melawan Teluh, Galil, dan Mari. Ribuan bulu hitam yang menyelimuti tubuh Pak Hakim pun berguguran hingga tak tersisa. Setelah kondisi Pak Hakim membaik, barulah Mian berusaha memulihkan diri sendiri. Mau ngapa kau menolong laki-laki ini? Bukankah dia tidak mempercayai dan bahkan membenci orang-orang sepertimu? Tanya Panembahan Warak setelah Mian menyelesaikan semedinya. Apakah itu penting, Panembahan? Bukankah yang utama adalah bagaimana memenuhi tanggung jawab dari semua kelebihan yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita? Setidaknya hal itulah yang diajarkan oleh para guru kepadaku. Tolonglah jika mampu, jangan bila mau. Itu pesan dari mereka, balas Mian. Panembahan Warak tertawa kecil. Cara memandang mereka yang memahami Satkona memang berbeda dengan orang-orang. Belum bisa menyatukan dua segitiga itu, pujinya. Setelah semua dinilai terkendali, Panembahan Warak pamit. Ia berjanji untuk menempatkan lebih banyak pasukan di wilayah itu, disusul kemudian oleh Pak Ongko. Sedangkan Mian, Mbah Pram, Condromowo, serta Ujung Ulung memutuskan tinggal sementara untuk memulihkan diri dan berjaga-jaga apabila ada serangan Teluh lagi. Di tempat lain, Galil dan Mari sedang menghitung jumlah kerugian mereka. Amarah keduanya meluap tak terkira. Sepanjang karir sebagai pembunuh senyap, belum pernah mereka dipermalukan seperti saat ini. Galil dan Mari pun mulai menyusun rencana untuk membalas dendam. Atas saran Mian, Pak Hakim lalu dibawa ke rumah sakit. Hal itu dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik Pak Hakim yang terganggu akibat Teluh. Alasan yang lain adalah karena Mian dan Mbah Pram tak bisa berlama-lama berada di sana. Widya yang masih takut jika ada serangan lain pun protes. Ia bersikeras meminta Mian dan Mbah Pram tinggal selama mungkin. Yang harus kami tolong bukan cuma Pak Hakim, Bu, ucap Mian berusaha memberikan penjelasan. Untuk meredam kekhawatiran Widya, Mian lalu meminta bantuan kepada Pak Ongko dan Panembahan Warak. Setelah itu, barulah Widya bersedia mengikuti saran Mian. Pak Hakim pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Kabar dirawatnya Pak Hakim didengar oleh Franz, Freddy, dan Miranda. Mereka lalu menyuruh orang untuk melihat keadaan Pak Hakim. Ketiganya sangat geram ketika menerima kabar jika kesehatan Pak Hakim kian membaik. Freddy, Franz, serta Miranda pun mendatangi Sumorowo meminta klarifikasi. Bagaimana ini, Mbah? Kok si Hakim sekarang malah sehat? Protes Miranda sambil menatap Sumorowo. Sumorowo menatap balik. Panjenengan salah sasaran, Bu. Bukankah ini sudah menjadi urusan Gali dan Mari? Kepada merekalah seharusnya ibu protes. Tapi mereka kan Mbah yang merekomendasikan, bantah Miranda. Baiklah, sekarang kita ke tempat Galil dan Mari saja, biar jelas urusannya, balas Sumorowo yang tidak ingin memperpanjang perdebatan. Galil dan Mari tidak mengizinkan Sumorowo datang ke tempat mereka. Keduanya memilih untuk bertemu di sebuah apartemen. Sesuai dengan kesepakatan, malam itu Sumorowo, Franz, Freddy, dan Miranda mendatangi apartemen Galil.
Begitu sampai di lobi, seorang laki-laki langsung menyambut dan langsung mengajak mereka memasuki lift. Kelimanya lalu naik ke lantai 15. Kamar 1513, ucap si laki-laki sambil menyerahkan kartu kunci. Setelah itu, ia kembali memasuki lift dan pergi begitu saja. Meski kebingungan, Franz dan yang lain segera mencari kamar yang dimaksud. Sesampainya di sana, Franz bergegas membuka pintu lalu masuk, diikuti oleh Freddy serta Miranda. "Ayo mbah, kok malah diam?" ajak Franz yang melihat Sumorowo masih berdiri mematung di depan pintu. "Aku di luar saja, Franz, berjaga-jaga kalau ada masalah," jawab Sumorowo yang merasa tidak nyaman dengan pancaran energi yang keluar dari kamar. "Jangan macam-macam, Sumo, cepat masuk atau kubunuh kau sekarang juga," ancam Mari lewat telepati. Sumorowo tidak menjawab. Ia tahu tak punya pilihan selain mengikuti kemauan Mary. Ia pun memasuki kamar. Sambil berjalan, Sumorowo diam-diam merapal mantra untuk melindungi diri. Selain itu, Sumorowo juga memindahkan posisi keris di depan agar lebih mudah dihunus. Namun usahanya itu sia-sia. Begitu melangkah ke dalam kamar, seluruh sirkulasi energinya tiba-tiba kacau. Dadanya terasa sakit dan nafasnya pun sesak. Sumorowo pun buru-buru menarik kembali ilmu yang dirapalnya. Setelah itu, barulah ia bisa kembali bernafas lega. Galil dan Mari yang menyaksikan hal itu tersenyum mengejek dari tempat mereka duduk. "Katakan, apa kepentingan kalian?" tanya Mari sambil menatap Franz. "Katanya sakti. Seharusnya kalian udah tahu tujuan kami kesini. Bagaimana sih? Atau kalian sebenarnya cuma dukun palsu yang kerjanya menipu orang seperti..." ujar Miranda dengan nada tinggi. Belum sempat Miranda melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia tak bisa berbicara. Kedua bibirnya seolah melekat menjadi satu dan tak bisa dilepaskan. Dengan panik, perempuan itu berusaha membuka bibir dengan menggunakan tangan. Akan tetapi semua itu sia-sia. Kedua bibir itu tetap menyatu. Mari tersenyum sinis. "Aku bukan babu yang bisa kau caci semaumu, pelacur. Jangan kau kira aku tidak paham dengan cara apa kau bisa mendapatkan jabatan. Pelacur yang menjual diri agar bisa hidup mungkin lebih terhormat darimu yang mengobrol tubuh untuk memuaskan gaya hidup," ujarnya. Melihat kondisi Miranda, Franz serta Freddy gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat dan mengeluarkan keringat dingin. Keduanya bahkan menundukkan kepala karena tidak berani melihat ke arah Galil dan Mari. "Kalian ada yang ingin dikatakan?" tanya Mari sambil menunjuk Franz dan Freddy bergantian. Kami cuma ingin tahu bagaimana kelanjutan nasib Pak Hakim, Bu," jawab Franz tanpa berani mengangkat kepala. Mari mengambil rokok lalu menyelipkannya di bibir. Galil dengan cepat menyalakan korek dan menyulut rokok tersebut. Saat asap mengepul, ruangan itu segera beraroma wangi yang aneh. "Kami ini profesional. Jangan samakan dengan pejabat-pejabat lancung seperti kalian. Tidak usah khawatir, urusan Hakim akan kami selesaikan," ucap Mari setelah beberapa kali menghisap rokoknya. "Terima kasih, Bu. Jika ada kekurangan biaya, kami bersedia memberikan tambahan," ujar Freddy berusaha mengambil hati Mari. "Nanti saja, setelah urusan selesai. Sekarang kalian boleh pergi," perintah Mari sambil berdiri. Perempuan itu lalu berjalan ke samping Miranda. Perlahan ia menyapu bibir Miranda dengan ujung rokok. Tidak lama kemudian, mulut Miranda terbuka. Meski bibirnya terasa panas dan perih, Miranda tidak berani berbicara. Kemudian, Franz, Freddy dan Miranda pun bergegas pamit. "Kau jangan pergi dulu, Mo," ucap Galil ketika Sumorowo akan berdiri. Sumorowo pun kembali duduk. Tangan kanannya perlahan diselipkan ke balik baju. "Kau pikir kerismu mampu mengalahkan kami, Mo?" tanya Galil. "Cuma mustika biasa saja, Lil. Toh itu tidak berarti untukmu. Jangan terlalu pelit lah," ujar Sumorowo berusaha membela diri. Galil tersenyum. "Bukan masalah berarti atau tidak, tapi kami paling tidak suka ada yang mengambil tanpa izin," balasnya. "Bukankah kalian juga mencuri dan bahkan merampas benda-benda itu dari orang atau makhluk lain?" bantah Sumorowo. "Memang, itu sudah biasa di kalangan kita. Masalahnya adalah kami mampu mengalahkan si pemilik barang. Sekarang bagaimana denganmu? Tapi karena kita sudah berhubungan lama, aku akan memaafkanmu jika kau kembalikan untuk itu sekarang juga," ucap Galil. Sumorowo terdiam. Ia benar-benar menyesal telah mengambil sebuah untu buto ketika berada di rumah Galil. Ia mengira hilangnya benda yang dijadikan hiasan pintu itu tidak akan dipedulikan oleh Galil dan Mari. Namun ternyata dugaannya salah. "Aku terkena jebakan mereka. Sial," batin Sumorowo geram. Sejak awal, Galil dan Mari tahu
Sumorowo telah mencuri untu buto dari rumah mereka. Keduanya sengaja membiarkan dan tidak meminta benda itu kembali. Baru setelah Sumorowo menjual untu buto tersebut, mereka akan mempertanyakannya. Aku menyerah. Sekarang apa mau kalian? Ujar Sumorowo. Segel darah, balas Galil. Segel darah? Cuma untuk untu buto? Kau benar-benar licik, Lil, seru Sumorowo dengan marah. Terserah, pilihanmu adalah mengembalikan benda itu, segel darah, atau melawanku, jawab Galil. Daripada menjadi budak kalian, lebih baik aku mati, umpat Sumorowo sambil menghunus keris. Sesuai maumu, gumam Galil sambil bertepuk tangan sekali. Sedetik kemudian, seekor anjing hitam bermata merah meloncat ke arah Sumorowo. Begitu sampai di depan Sumorowo, anjing itu berubah menjadi manusia anjing dan langsung menyerang. Sumorowo yang tidak mampu mengerahkan ilmu melawan sebisanya. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu pun harus tewas dengan tubuh tercabik-cabik. Galil berjalan menghampiri mayat Sumorowo. Diambilnya jantung yang masih berdenyut dari mayat tersebut, lalu diserahkan kepada Mari. Lumayan, meski tidak begitu tinggi energinya, jantung ini bisa menambah kekuatan kita, Mar, ujar Galil. Kita? Nanti kalau Mian berhasil kita kalahkan, baru jantungnya dibagi dua. Untuk kali ini, biar ku nikmati sendiri, ucap Mari, lalu menggigit jantung Sumorowo dan memakannya sepotong demi sepotong. Kabar kematian Sumorowo dengan cepat menyebar di kalangan dukun Teluh, termasuk para sahabatnya. Akan tetapi, tidak ada yang berani melakukan balas dendam. Mereka malah menyalahkan keserakahan dan kebodohan Sumorowo hingga terpeleset masuk dalam jebakan Galil dan Mari. Selain itu, Galil dan Mari juga dianggap tidak bersalah karena memang berhak melakukan hal tersebut. Seiring waktu, kesehatan Pak Hakim semakin membaik. Mbah Pram dan Pak Ongko bergantian menjenguknya di rumah sakit. Agar tidak menimbulkan pertanyaan, Widya mengatakan jika Pak Ongko dan Mbah Pram adalah teman dari Wigati. Pak Mian kok tidak pernah ikut, Mbah? Tanya Widya saat Mbah Pram berkunjung. Mbah Pram lalu menjelaskan jika Mian tinggal di Gunung Lawu. Karena itulah, dia tidak bisa ikut menjenguk ke rumah sakit. Di samping itu, Mian juga harus menolong orang-orang yang mengalami hal sama dengan Pak Hakim. Sementara itu, Galil dan Mari terus berusaha mencari jalan untuk mengalahkan Mian tanpa melibatkan para sekutunya. Orang itu tidak tergila-gila dengan harta dan tahta. Bagaimana jika kita coba dengan wanita? Usul Mari pada suatu malam. Bagaimana caranya, Mar? Tanya Galil. Bukankah kakek bernama Pram itu memiliki cucu? Kita bisa gunakan cucunya itu untuk menjebak Mian, jawab Mari. Galil terdiam. Mari lalu menjelaskan rencananya. Galil pun mendengarkan dengan seksama sambil mengangguk-anggukkan kepala. Kau yakin Pram dan jin burung itu tidak mampu menyembuhkan sendiri cucunya itu, Mar? Tanya Galil. Percayakan saja padaku, Lil. Mau tidak mau, Pram pasti akan memanggil Mian, jawab Mari penuh percaya diri. Sari baru saja menyapu halaman di depan kamar ketika tiba-tiba saja merasa lemas. Gadis itu pun lalu kehilangan kesadaran dan ambruk ke tanah. Para santriwati yang melihat pengasuhnya mendadak jatuh segera berlari untuk memberikan pertolongan. Sebagian lagi bergegas melaporkan kejadian itu kepada Kiai Maksum, pengasuh senior pondok pesantren tersebut. Pihak pondok lalu menghubungi Mbah Pram. Tanpa membuang waktu, Mbah Pram pun segera berangkat untuk melihat kondisi cucunya. Sesampainya di sana, ia lalu diantar pihak pondok ke rumah sakit. Begitu memegang tangan Sari, Mbah Pram langsung tahu Sari terkena teluh. Dengan dibantu Ujung Ulung, ia pun berusaha mengusir dan menetralisir teluh tersebut. Namun, setelah lama berjuang dan tidak membuahkan hasil, Mbah Pram memutuskan menyuruh Ujung Ulung meminta bantuan kepada Mian. Keesokan harinya, Mian dan Brahma datang ke rumah sakit. Dikarenakan proses pengobatan kurang leluasa dilakukan di sana, Mbah Pram membawa pulang paksa Sari ke pondoknya. Atas izin Kiai Maksum, Mian dan Brahma diperbolehkan tinggal sementara di pondok. Akan tetapi, Kiai Maksum meminta pengobatan Sari dilakukan secara rahasia. Tidak semua orang di tempat ini memiliki pandangan yang sama. Untuk menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, tolong rahasiakan soal teluh ini. Aku sendiri akan membantu dengan doa, ujar Kiai Maksum menjelaskan alasannya. Aku mengerti, Kiai. Terima kasih atas pengertiannya, balas Mian. Setelah itu, Mian langsung berusaha mengobati Sari. Dialirkannya energi ke tubuh Sari untuk menetralisir energi gelap yang ada. Perlahan,
Mian pun berhasil melokalisir dan mengunci energi tersebut hingga tak menyerang organ dalam Sari. Aneh, jika hanya seperti ini, seharusnya Mbah Pram dan Ujung Ulung bisa mengatasinya. Batin Mian bingung. Karena pengobatan tak bisa dilakukan dalam sekali proses, Mian menyudahinya ketika azan maghrib berkumandang. Ia berencana melanjutkan pengobatan tersebut keesokan harinya. Setelah menunaikan sholat dan makan, Mian memilih bersamadi untuk memulihkan diri. Seusai Isya, Mian menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang dengan Mbah Pram. Di saat itu juga, Mian mempertanyakan penyebab Mbah Pram tidak mampu mengobati Sari. Mbah Pram yang mendengar penjelasan Mian pun terkejut dan memutuskan memeriksa sendiri kondisi Sari besok pagi. Ketika malam semakin larut, Mian memutuskan mengajak Brahma yang sedang bermain dengan Ujung Ulung untuk tidur. Saat semua sedang terlelap, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan berteriak-teriak. Hal itu membuat seluruh penghuni pondok terbangun dan bergegas keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya orang-orang ketika mengetahui perempuan yang berteriak-teriak seperti orang gila itu adalah Sari. Apalagi Sari berlari dengan pakaian yang koyak di sana-sini. Ketika Mbah Pram muncul, Sari langsung memeluknya sambil menangis histeris. Mbah Pram pun berusaha menenangkan cucunya sambil menanyakan apa yang terjadi. Mian yang datang dari Samadi segera berjalan mendekat. Di saat itulah Sari menjadi semakin histeris. Wajahnya ketakutan dan matanya terbuka lebar. "Dia orangnya, Mbah, dia, orang ini berusaha memperkosaku," jerit Sari sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mian. Wajah Mbah Pram memerah. Ia langsung berbalik dan menyerang. Mian yang kebingungan tidak sempat menghindar. Pukulan Mbah Pram pun bersarang telak di dadanya. Brahma yang melihat Mian terjatuh segera melompat untuk melindungi ayahnya. "Minggir Bram, ayahmu telah menginjak-injak kehormatanku. Tidak kusangka kau setega itu, An." "Ayahku tidak seperti itu, Mbah," balas Brahma. "Minggirlah Bram, ayah yakin ini cuma salah paham saja," ucap Mian sambil memegang pundak Brahma. Lewat cermin, Galil dan Mari menyaksikan apa yang terjadi di pondok. Keduanya berharap upaya adu domba antara Mian dengan Mbah Pram akan berjalan sesuai rencana. "Sayang, Ki Lugu tidak benar-benar bisa memperkosanya. Andai berhasil, rencana kita akan semakin mulus," ujar Mari. "Kita lihat saja. Semoga susuk si rambut merah mampu bekerja maksimal," balas Galil. Kejadian yang menimpa Sari adalah ulah dari Galil dan Mari. Keduanya mencari tahu keberadaan Sari. Setelah berhasil, Mari mengirim jin untuk mencuri rambut Sari untuk digunakan sebagai sarana teluh. Kemudian mereka pun meneluh Sari. Saat Mbah Pram berusaha mengobati Sari, Mari diam-diam menyusupkan susuk hidup ke tubuh Mbah Pram serta Ujung Ulung. Karena kehebatannya, hal ini tidak terdeteksi oleh Mbah Pram dan juga Ujung Ulung. Begitu masuk, susuk Mari langsung mengunci jalur sirkulasi energi korbannya. Hal inilah yang membuat Mbah Pram tidak mampu mengusir teluh di tubuh Sari. Mari tidak berani melakukan hal tersebut ketika Mian yang melakukan pengobatan. Ia tahu Mian pasti mampu mendeteksi serangan susuknya. Lagi pula, sakitnya Sari hanyalah sebuah awal dari rencana jahatnya. Sampai di sini dulu cerita di antara dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.